Ratu, Bang Jambul sampai kaget nih. Aduh. Ratu kok bisa keluar dari sini? Iya bang, udah sepi banget bang. Nah, halo teman-teman di Halo rumah. teman-teman. Apa kabar nih semuanya? Ya, tentunya baik-baik ya. Bertemu lagi dengan Ratu dan Mbak Jambul dalam acara Cerita Cerita Kita. Ratu, ternyata capek juga ya main di Taman Labirin. Capek banget bang. Tamannya tingginya setinggi manusia. Iya. Dan aduh berliku-liku banget. Jadi tuh bang, Taman Labirin itu melatih daya ingat kita supaya tidak tersesat. Bener, tapi syukurlah akhirnya kita bisa sampai keluar ke sini. Lu bang, haus banget. Haus ya? Yaudah, Iya. kita cari minum dulu ya. Ayo Teman-teman. ada. Taman Bunga Nusantara adalah salah satu wisata agro yang berada di Indonesia. Taman bunga ini diresmikan oleh Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, pada tanggal 10 September 1995. Luas keseluruhan Taman Bunga Nusantara adalah 35 hektar. Untuk tamannya sendiri terdiri kurang lebih 23 hektar. Wah, luas sekali ya teman. Yang unik dari taman ini adalah topiari merak terbesar yang ada di Taman Bunga Nusantara. Butuh kurang lebih 25.000 tanaman berbunga untuk mengisi topiari ini teman. Sedangkan untuk display karpetnya membutuhkan kurang lebih 60.000 tanaman berbunga. Teman, tahu tidak? Bentuk pola topiari dan display karpet ini selalu berubah setiap 2 atau 3 bulan sekali. Selain topiari merak, di Taman Bunga Nusantara ini ada juga Taman Labirin yang tadi Ratu dan Bang Jambul lewati. Lalu Taman Jepang, air mancur musikal, menara pandang, dan masih banyak lagi taman-taman lainnya. Teman Ratu tahu tidak, jika kita naik ke atas menara pandang, semua kebun dan taman terlihat jelas sekali. Bunga yang berwarna-warni terlihat sangat indah. Ratu jadi ingin punya taman seperti ini di rumah. Bang, itu rumah apa sih bang? Itu namanya rumah kaca itu. Oh, rumah kaca itu buat apa sih bang? Nah, rumah kaca itu fungsinya untuk melindungi tanaman yang tidak kuat dengan air hujan. Oh gitu. Penasaran bang. mesti? Ih, penasaran banget bang. Yaudah, kita ke sana aja. Ayo bang. Yuk. Oh, selamat siang Mbak. Mau nanya, kalau mau masuk rumah kaca ini bayar nggak Mbak? Bayar mas, cuma Rp2.000, murah kok. Oh, terjangkau. Kalau cuma 2.000 buat berdua, mana nih uangnya Bang Jambul nih? Wah ini. Wah. Sebentar Mbak, saya hitung dulu. Iya silahkan. Oh cukup. Nah, ini berdua ya. Ini tiketnya ya. Oke. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Dicap nggak nih? Nggak perlu. Oke. Tempel tangga aja. Terima kasih. Sama-sama. Ayo Ratu. Ayo bang. Rumah kaca adalah salah satu tempat yang bisa kita kunjungi di Taman Bunga Nusantara. Luas rumah kaca 2.000 meter persegi. Di sini khusus tanaman tropis. Rumah kaca ini dibangun oleh tenaga ahli Belanda pada tahun 1994 dengan jumlah panel kaca kurang lebih sebanyak 3.000 unit. Wah, banyak sekali ya teman. Aduh, rasanya sejuk sekali. Sejuknya bang kayak di alam ya bang? Kayak di alam luas ya. Iya. Bang lihat ya bang. Di sini tuh nggak ada yang jelek, ini semuanya bagus tertata. Iya betul bang. Oh iya bang, cara merawatnya gimana ya bang? Cara ngerawatnya, wah kita juga harus cari tahu nih. Tapi mau tanya sama siapa ya? Siapa bang? Oh, itu ada bapak yang sedang bertugas. Kita tanya aja yuk. Ayo. Iya. Kagetnya bang. Permisi Pak. Iya. Kenalkan, saya Jambul. Ya, Cecep Ini Hambali. Ratu, Oh iya, teman kecil saya. Iya, selamat datang di Selamat datang. Rumah Kaca Taman Bunga Nusantara. Inilah kondisi rumah kaca Iya bagus yang kita banget. miliki, betul. Bagus banget. Kalau tanaman ini tuh berasal dari mana aja sih pak?
Sebenarnya semua jenis tanaman yang ditanam di rumah kaca ini meliputi dari daerah tropis dan subtropis. Nah, kalau tropis itu di daerah yang di Asia sebagian, dari Afrika sebagian, juga dari Indonesia. Kemudian kalau yang subtropis itu di negara-negara Amerika sebagian, juga di negara Eropa. Betul. Jadi Kalau itu negara-negara yang tropis, contohnya ini tanamannya apa aja, Pak? yang mendominasi tanaman di daerah di rumah kaca ini tetap tanaman yang memang berasal dari daerah tropis. Karena memang kecocokan suhu dan iklim. Benar. Iya. Jadi memang didominasi oleh tanaman-tanaman yang memang dari daerah tropis. Memang udah tempatnya ya. Betul. Dibuat sedemikian rupa agar tanaman ini memang bisa bertahan hidup dan berkembang biak secara baik di sini. Iya. Saya mau tanya lagi nih, Mas. Iya. Rumah kaca itu fungsinya buat apa sih? Kalau di Taman Bunga Nusantara sendiri, rumah kaca ini berfungsi sebenarnya untuk sebagai peneduh daripada hujan. Nah, perlu dijelaskan juga bahwa memang tanaman yang ditanam di dalam rumah kaca ini adalah semuanya tanaman yang memang tidak tahan terhadap curah hujan. Makanya kita tanam di sini. Dan rumah kaca kita pun juga sebetulnya dibuat tidak terlalu modern. Karena memang baik suhu udara, matahari itu berjalan seperti alami biasa. Mari kita sama-sama keliling biar tahu semuanya di tanaman yang ada di rumah kaca ini. Terima kasih, Pak. Mari, ya, Pak. Ya, silakan. Pak, ini namanya tanaman apa, Pak? Oh, yang silver ini ya? Cara merawatnya gimana? Iya, ini tanaman kita namakan dengan Dusty Miller atau silver dust. Latinnya Senecio cineraria. Kebetulan memang ini tanaman yang agak sedikit unik ya, dibanding dengan tanaman yang ada di sini. Bener, berbeda sendiri. Betul, karena memang daunnya warna silver. Nah, kemudian kenapa ditanam di rumah kaca? Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, memang rumah kaca ini adalah sebagai tempat naungan. Karena tanaman ini sangat tidak suka terhadap air hujan. Dan ini berbunga warna kuning, hanya memang bunganya tidak terlalu kelihatan. Oh gitu. Nah, mereka hanya tampil daun saja. Dan ini bisa cocok di dataran tinggi ataupun dataran rendah. Jadi betul. Untuk tanaman-tanaman yang tropis maupun tropis di rumah kaca ini perlu perlakuan khusus, Pak ya? Perlu, betul. Tapi seperti tadi pertanyaan Ratu, bagaimana cara perawatannya? Perawatannya sama saja sebetulnya. Setelah tanaman kita ditanam di lapangan, seperti di rumah kaca ini, yang harus dilakukan pertama adalah penyiraman. Nah, penyiraman itu dengan menggunakan air. Tentunya kan airnya juga air bersih, bukan air kotor. Air yang memang kita berdasarkan dari sumber yang sudah kita atur sedemikian rupa. Kemudian lamanya penyiraman itu 2 kali. Kita berikan 2 kali dalam sehari. Ya, betul. Kemudian juga pemupukan. Pemupukan itu adalah pemberian makanan atau nutrisi terhadap tanaman agar tanaman bisa tumbuh seperti yang kita lihat ini. Dan memang daun asin juga silver. Nah, selain ini mana lagi, Pak, yang lebih menarik, Pak? Sebetulnya masih banyak. Semuanya saya jelaskan bahwa memang yang di rumah kaca ini semua tanaman yang tidak kita jumpai di luar. Wah, kita lanjutin aja kalau Baik, gitu. baik, kita langsung aja keliling ya. Ya. Aduh, udah gak sabar nih ngeliat yang lain. Wah, ini sedang ini juga ya? Ya, ini salah satu perawatan yang tadi saya sebutkan. Jadi memang semakin dirawat tanaman ini, semakin baiklah umurnya. Karena memang tanaman-tanaman ini memang perlu perawatan yang intensif. Pak. Ya, ya. Baik, apalagi itu ya? Itu seperti daun pisang, tapi kok nggak ada Oh, pisang yang sana. sih, Pak? Oh iya, memang pisang itu kan hanya merupakan salah satu varietas. Nah, sedangkan genusnya adalah masih jenis Heliconia. Jadi yang kita tanam di sini memang tidak daunnya mirip pisang, tetapi memang tidak berbuah seperti pisang. Tapi memang daunnya artinya memang masih satu famili dengan Heliconia. Termasuk keluarga pisang ini. Ya, keluarga pisang ya. Ya. Kemudian, Pak, kalau tanaman yang walaupun subtropis sama yang tropis ini kan ada di rumah kaca. Betul. Nah, kalau misalnya ditanam di luar rumah kaca ini dampaknya seperti apa, Pak? Ya. Salah satunya dampak yang paling jelas kelihatan adalah memang mereka tidak tumbuh normal. Oh, begitu. Kalau yang memang dari tropis ditanam, katakan dari subtropis langsung ditanam di rumah kaca atau sebaliknya. Tetapi memang kita penyikapannya dengan pengaturan cuaca ini. Ada cuaca hujan, ada cuaca panas, di sanalah kita pengaturannya. Tanaman yang subtropis ada kalanya juga bisa tumbuh baik pada saat cuaca kering. Seperti sekarang ini nih, ada memang beberapa jenis tanaman yang daerah subtropis ternyata memang masih bisa bertahan hidup di
kita di sini Taman Bunga Nusantara. Berarti kita yang harus benar-benar cermat merawat tanaman Betul, itu itu ya? yang paling penting. Itu yang paling penting. Itu Ratu. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Baik, mungkin masih ada yang lain kita coba. Ini masih banyak. Rumah kaca ini masih banyak sekali tanamannya. Oke, kita jalan lagi. Baik, iya, silakan. Ya. Asik. Keren nih, Pak. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah, taman ya ini tamannya. Jambul dan Pak Cecep, Iya. kira-kira teman Ratu juga menanam bunga nggak ya? Nah, kira-kira bunga apa yang ditanam? Iya. Kita lihat aja. Iya. Ini Itu dia. Kembang kertas atau bunga bougainville? Bunga alamanda. Bunga kenanga. Main-main sudah, jalan-jalan sudah, Iya. menikmati tanaman di rumah kaca sudah. Berarti saatnya Kita pulang, Bang. benar juga Ratu. Pak Cecep, terima Baik. kasih sekali atas waktunya karena kita udah diberi pengetahuan Ya. tentang tanaman tropis dan subtropis yang ada di Rumah rumah kaca. kaca ini. Terima Betul. kasih sekali Pak. Sama-sama. Ya, Pak, kami pamit dulu ya, Pak. Iya, baik. Saya Terima pamit kasih. dulu. Iya, baik. Sampai ketemu lagi, Pak Sampai Cecep. ketemu ya, Intan ya. Iya. Sampai Dadah. jumpa. Ya. Teman Ratu, sampai di sini dulu ya cerita kita bersama Ratu dan Bang Jambul. Saksikan cerita kita berikutnya dengan cerita yang lebih menarik. Sampai jumpa. Dadah.